Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perangkat dulu, Bapak Ibu sudah tampil belum Bu? Belum. PowerPoint saya. Belum, Ibu. Belum tampil, Bu Resma. Bentar, saya keluar dulu. Bu Farida, boleh minta tolong, Bu? Oh ya, bentar Bu, udah saya tutupin tadi. Kelihatan teman-teman? Boleh, udah Bu. Ya, Slide sudah. saya, Bu. Sudah. Saya sudah kelihatan, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, Kelihatan. terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Anwar dan Bapak Makmur. Baiklah, saya mahasiswa PPG Kimia dalam jabatan tahun 2023. Kategori akan melaksanakan kegiatan peer teaching. Di sini saya memberikan solusi untuk kegiatan peserta didik untuk mengatasi rendahnya aktivitas mereka dengan menggunakan model inquiry terbimbing. Temanya reaksi eksoterm dan endoterm. Next slide, Ibu. Next slide, Ibu. Slide kedua, Bu Farida. Udah belum kelihatan ya? Sudah kelihatan, Bu Farida. Bu, belum. Tidak bergerak. Tidak bergerak? Ya, ini kendala di sinyal ya, Ibu, kurang kuat. Sudah, Bu. Kedua, Ibu, maaf, Farida. kedua. Ini ya? Ya, siap. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 11 IPA 2. Gimana kabarnya anak-anakku? Sehat semua ya? Sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah. Beribu-ribu kita ucapkan karena beliau telah menganugerahkan kepada kita pada hari ini kita masih bisa menghirup oksigen ya, sehingga kita bisa bertemu lagi di kegiatan pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita berdoa supaya Allah beri kemudahan kita dalam memahami materi yang baru ya hari ini. Untuk itu Ibu minta Memet ya. Silakan A, baca doa, pimpin doa buat teman-temannya. Oh ya, Bu. Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih A. Kita lanjut ya. Di kelas ini tentunya kita harus saling memperhatikan, saling mengingatkan teman. Kita di kelas ini ada 12 orang. Cek kehadiran dulu. Bisa kita itu hanya 12 orang ya di kelas. Jadi kita bisa berhitung mulai dari ujung kanan. Farida, silakan berhitung. 1. Ya. Oke, semuanya sudah 12 ya. Ibu minta siang ini karena jadwal kita siang ya, habis makan. Tentunya biasanya ngantuk. Supaya nggak ngantuk, boleh kita bergerak dulu ya. Silakan berdiri, tarik nafas, supaya banyak oksigen yang masuk sampai ke otak. Karena kalau kekurangan oksigen, itulah yang menyebabkan kita mengantuk ya. Tarik nafas, keluarkan dari mulut.
Oke, semangat dan fokus ya. Kita lanjut. Bu Farida, slide ketiga. Sebelum kegiatan ini dimulai, hendaknya kita harus tahu tujuan. Tujuan kita hari ini apa? Apa yang harus kita capai di hari ini? Slide ketiga, Bu Farida. Sudah, Bu. Belum muncul ya teman-teman ya? Mungkin agak delay ya, Bu. Delay kayaknya. Tujuan kita pada kegiatan ini setelah melakukan kegiatan, karena kita ini di lab ya, di laboratorium, sudah pasti kan ada hubungannya dengan apa kalau kita di lab? Praktikum, Bu. Ya, praktikum. Kalau udah di lab pasti kita praktikum. Nah, di praktikum ini Ananda semua akan melakukan kegiatan praktikum. Untuk itu kita harus tahu tujuannya. Tujuannya yaitu pertama nanti setelah melakukan praktikum, Ananda bisa memahami apa itu sistem dan lingkungan, bisa menjelaskan ya, apa itu sistem dan lingkungan, apa itu reaksi eksoterm dan endoterm, dan bisa mencari data, mengumpulkan data dari praktikum tersebut, kemudian mempresentasikannya, menyajikan ke teman-temannya di kelas. Oke, baiklah ya. Kita cek kelengkapan praktikum, terutama safety ya. Ananda wajib menggunakan perlengkapan baju jas lab ya, jas lab bisa diambil di lemari bagian kiri, kacamata pelindung, sarung tangan, dan masker. Lanjut Bu Farida. Slide keempat, Bu Farida. Silakan Ananda berbagi kelompok ya. Kemarin Ibu sudah bagikan nama-nama kelompok. Sekarang posisikan dirinya sesuai kelompok masing-masing. Ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajar. Lanjut Bu Farida. Ini saya. Oke, ya sebelumnya kita harus juga mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu reaksi kimia. Itu sudah belajar ya di kelas 10. Coba A Safrudin. Coba A, ingat nggak reaksi kimia itu apa? Di situ ada gambar cuka sama soda kue itu apa sih? Hubungannya apa? Oh, belum siap ya. Lanjut ke Teteh Mardianis. Teh? Saya aja, Bu. Oh iya, Teh Sri, silakan Teh. Reaksi kimia itu apa? Itu kan ada asam, Bu, cuka, kemudian itu ada soda kue. Jadi reaksi antara asam dengan basa bisa saja terjadi di situ. CH3, COOH dengan soda kue itu, Bu. NaH, Iya. CO3. Iya, hebat Sri ya. Kasih aplaus ya buat Sri. Ya, makasih Teh. Ya, itu ya yang dinamakan reaksi. Nah, di sini kita juga ada loh perhitungannya, hitung-hitungan. Jadi jangan mumet dulu ya. Biasanya kalian tuh kalau udah denger hitungan langsung stres ya. Jadi dibawa santai. Dulu Enggak, kita Bu. belajar di kelas 10. Ya, mall ya. Mall di sini bukan mall yang itu ya. Bukan Ramayana, bukan Matahari ya. Mall di sini menghitung jumlah zat terlarut di dalam pelarut. Diingat ya. Ya, Ibu. Nah, slide berikutnya Bu Farida, next. Ibu akan mau mengecek dulu nih pengetahuan lamanya. Masih ingat nggak cara menghitung mol? Ini ada soal. Siapa yang bisa menjawab, Ibu kasih reward ya. Slide berikutnya Bu Farida ya, ini silakan dihitung berapa mol gula yang terlarut di dalam 100 ml air. Gulanya 18 gram.
MR-nya 180. Rizal, AR Rizal, silakan. Ya, Ibu. 0,1 Bu ya. Ya, bagus. Kurang lebih segitu ya. Lanjut. Oke, berarti sudah memenuhi syarat ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kita lanjutkan next, Bu. Ya. Oke, nah di dalam kehidupan sehari-hari tentunya Ananda semua kan pernah mencuci baju menggunakan deterjen, terutama deterjen bubuk. Ketika deterjen itu bercampur dengan air, apa yang dirasakan di tangannya? Apakah panas? Apakah dingin? Panas, Bu. Ya, pintar Bu, pintar Farida. Berarti Farida rajin nyuci juga ya? Ya, terus di situ juga ada gambar gelas yang ada embunnya, ada air di luar di dinding gelas. Kita tahu kan dinding gelas itu kan nggak ada porinya. Itu seolah-olah air bisa menembus dinding gelas. Kenapa ada embun di situ? Kenapa ada butiran air? Nah, inilah yang akan kita jawab ya di dalam materi ini. Next, Bu Farida. Slide berikutnya Bu Farida. Di sini ada tayangan video. Ananda perhatikan semuanya ke layar. Ibu sudah siapkan di layar belakang ya. Di situ ada tayangan video. Kita skip aja ya Bu, atau videonya saya tampilkan ya. Bu Farida bisa stop. Ya, saya tampilkan videonya. Sekitar menit ya, videonya nggak lama. Ananda harus serius ya memperhatikan video ini. Karena disinilah nanti inti dari kegiatan kita. Setelah Ananda menyaksikan video ini, Ananda diminta membuat pertanyaan yang terlintas di pikiran kita masing-masing. Apakah sudah ada di layar, Ibu, videonya? Sudah, tapi belum jalan Ibu. Belum gerak, Bu. Belum di play. Lagi Oh ngetes iya dulu Bu. nih. Ngetes apakah nandanya menyimak ya. Nah. Ini Bu Guru ya, Bu Guru lagi mereaksikan zat A. Nggak tahu nih zatnya apa ya, tambah air. Terus kemudian dikasih api ya, langsung nyala itu gas yang dikeluarkan oleh zat tadi. Nah, dari video yang ditayangkan ini silakan Anda berpikir dulu ya sekitar 2 menit. Pertanyaan yang terlintas di pikiran. Oke, Bu Farida lagi. Slide berikutnya Bu Farida. Nah, dari video yang baru saja Ibu tayangkan, coba Teteh Hasriani. Teteh Hasriani ada ya? Menyimak ya? Ya, Ibu. Videonya? Ya. Coba beri satu pertanyaan yang terlintas di pikiran. Apa sih tayangan itu apa? Dan apa yang ada di benaknya gitu. Dalam bentuk pertanyaan ya. Siap, Ibu. Gas apa yang terbentuk dari reaksi tersebut? Bagus, pertanyaan yang bagus. Nah, itulah yang kita sebut dengan
merumuskan masalah. Ya, nanti kita jawab itu masalahnya. Terus apalagi, ada lagi nggak pertanyaan lainnya? Tentunya kan setiap orang beda-beda yang ada di pikirannya. Coba Teteh Ade Irma. Kenapa keluar api, Bu Guru? Sampai kaget. Iya, bagus. Iya, pertanyaannya yang bagus ya. Ada lagi? Anda semuanya? Teteh Zainab? Jaina belum datang, Bu Guru. Aduh, tadi Hujan udah katanya. ada. Di kelas tadi ada. Kok tiba-tiba di lab menghilang? Oh, ke Nyangkut kantin, Bu. apa? Kantin ke Kantin. kantin, Bu. Aduh, nanti dipanggil itu ya Zainab ya, pelanggaran. Coba Teteh siapa lagi ya? Teh Mardianis. Ya, Ibu. Ya, Teteh Hmm, Mardianis coba buat satu pertanyaan ya dari video tadi. gas apa tadi itu ya, Bu? Ya, Mm-mm. pertanyaannya mirip dengan Teh Sri ya. Hmm. Ada yang berbeda nggak pertanyaannya? Saya belum beli komentar, Bu. Siapa tadi tuh? Kok Ya, guru? salah. Ibu Iya. lupa sama Bu saya. Guru. Ya? Sama pertanyaannya dengan saya, Bu Guru. Oh iya, benar. Teh Asriani ya. Ya, pertanyaannya sama. Ada nggak Teh Mardianis? Sama ya, Bu? Tadi bukannya Gas. Bu Hasriani itu menanyakan tentang reaksi yang terjadi ya, Bu? Enggak. Tentang gas apa yang dihasilkan? Iya, gas yang dihasilkan. Iya. Kalau saya nanyanya ini, Bu, kira-kira yang di dalam itu tadi tuh gas apa gitu, Bu? Oh iya, bagus Ah, ya. Berarti zat apa yang ya, direaksikan? Ya, yang bagus dihasilkan. pertanyaannya. Oke. Nah, setelah kita merumuskan masalah, udah bertanya, buatlah dalam bentuk pernyataan atau disebut hipotesis. Ini dugaan sementara kita ya. Nah, inilah yang akan kita jawab di dalam praktikum. Next slide, Bu Farida. Nah, Ananda di dalam praktikumnya nanti bekerja secara berkelompok. Tapi Ibu tekankan di sini yang bekerja itu tetap individu. Pengamatan Ibu adalah individu, walaupun bekerja sama dengan kelompoknya. Di dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan. Silakan kalian berliterasi, baca LKPD-nya, baca bahan ajarnya, kemudian alat dan bahan ini semuanya ada di meja praktikum. Kalian identifikasi alat apa yang dibutuhkan sesuai kelompok ya. Kelompok 1 Ibu tugaskan tentang reaksi eksoterm. Kelompok 2 itu endoterm. Kalian sendiri yang memilih bahan dan zat apa yang dibutuhkan. Itu semua ada di dalam LKPD. Jika tidak mengerti, silahkan bertanya. Next. Untuk waktu praktikum, 20 menit ya. 20 menit harus sudah selesai. Kemudian datanya dicatat di dalam LKPD. Nah, setelah itu disajikan di forum. Saat presentasi di kelas, kita menyajikan masing-masing per kelompok, tapi pengamatan dan penilaiannya adalah individu ya. Oke, silakan berdiskusi dengan temannya untuk persiapan menyajikan data. Next slide, Bu Farida. Slide berikutnya Bu Farida. Di sini ada post test.
post-test. Nah, Ananda semua nanti Ibu kasih soal post-test untuk mengetahui sejauh mana ya pemahaman yang sudah diperoleh. Kemudian di akhir nanti Ibu mau merefleksi apa saja yang sudah Ananda ketahui, pengetahuan baru apa saja yang sudah Ananda dapatkan, sesuai ya, tentu sesuai dengan tujuan awal yang sudah Ibu utarakan di depan. Oke, sebelum ke kelas, rapikan dulu labnya, tempatkan alat dan bahan seperti semula, jas lab di lemari. Terima kasih Ananda semuanya, tetap semangat, kita bertemu di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Resmaleni. Kami persilakan untuk reviewer 1 dan 2 memberikan hasil kerjanya. Silakan. Bapak Rizal dulu atau saya duluan, Pak Slamet? Boleh Bu Mardianis dulu. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Dari penampilan Bu Resma tadi, kegiatannya sudah runut ya Pak ya. Mulai dari awal berdoa, kemudian mencek absen, mencek kehadiran siswa, penyampaian tujuan, persepsi, serta motivasi. Begitu juga dengan kegiatan intinya. Cuman di sini saya kurang melihat kegiatan penutup dari Bu Resma. Mungkin karena keterbatasan waktu ya Bu ya. Nah, kemudian terkait dengan penyampaian materinya sudah sangat jelas sekali. Dan sepertinya pembelajarannya Bu Resma ini sangat-sangat menarik sekali. Jadi secara keseluruhan penampilan dari Bu Resma itu tadi sudah bagus sekali. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Mardianis. Silakan Pak Rizal. Ya, mungkin secara garis besar sih udah bagus ya tadi penampilan dari Bu Resma. Cuma mungkin tadi terkait dengan waktunya saja sih sedikit. Karena mungkin terkendala tadi ada sinyal dan yang lain-lain mungkin. Kemampuan untuk menangani permasalahan yang timbul di kelas tadi sudah bisa ditunjukkan oleh Bu Resmaleni tadi ya. Alhamdulillah tadi bagus. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rizal. Kemudian Pak Anwar. Gimana ya? Bentar. Assalamualaikum. Pak Anwar. Pak Makmur, silakan. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Slamet. Baik, Bapak Ibu semua, tadi kita sudah melihat penampilan Bu Resma ini. Yang pertama adalah ini Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu dikasih waktu 20 menit. Itu 20 menit di-manage Bapak Ibu. Di-manage agar semua segmen itu terlihat. Jangan ada yang segmen terlalu banyak dipakai waktu sampai akhirnya ada segmen lain yang justru tidak punya waktu. Jadi 20 menit ini dimaksimalkan. Kita tidak sedang ingin menguji tidak sedang menguji terkait dengan materi, tapi yang kita mau lihat adalah keterlaksanaan setiap kegiatan itu mewakili langkah per langkah. Jadi di manage Bapak Ibu 20 menit waktu Bapak Ibu itu untuk menampilkan seluruh indikator atau variabel yang harus dimunculkan dalam pembelajaran. Itu ya pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi waktunya kan sudah ditentukan 20 menit. 20 menit itu yang Bapak Ibu pakai untuk bagaimana supaya bisa maksimal termanfaatkan agar seluruh bagian di dalam kegiatan pembelajaran ini muncul. Kalau tadi Ibu Resmaleni itu di akhir di penutupan hampir hanya sekedar disinggung saja. Itu yang pertama harus saya sampaikan bahwa
manajemen waktu Bapak. Jadi jangan menggunakan terlalu banyak waktu di satu kegiatan, sementara di kegiatan lain tidak punya waktu lagi. Kita ingin melihat bagaimana Bapak Ibu menampilkan pendahuluan, bagaimana di inti, dan bagaimana di penutup. Ketiga bagian ini harus terlihat dengan pasti. Alokasi waktu yang masing-masing Ibu sudah setting memang seperti berapa lama di pendahuluan, berapa lama di inti, dan berapa lama di penutup. Yang pertama. Nah, yang berikutnya adalah tadi ini juga disebutkan karena kurang fokus kita bisa melihatnya, yaitu karena kendali slide media pembelajarannya itu tidak dikendalikan oleh gurunya. Ini disebabkan karena faktor teknis. Kemudian berikutnya lagi di awal Bapak Ibu jangan pernah lupa bahwa di kata pendahuluan itu termuat itu doanya, persepsi, motivasi, dan langkah-langkah. Tadi kita tidak melihat itu hanya melihat di tujuan saja tersampaikan. Disampaikan perlu juga disampaikan Bapak Ibu nanti langkah-langkahnya. Paling tidak nanti saya sebagai pendengar itu menunggu. Misalnya Ibu Resma ini menyatakan langkah-langkahnya 1, 2, 3. Itu nanti saya tunggu keterlihatannya di dalam prosesnya Bapak Ibu. Baik. Itu saja sesungguhnya yang akhir tadi jelas tidak sempat disampaikan ada remedi, hanya sekadar disampaikan ada post-test, tapi tidak ada disampaikan tentang remedinya, kemudian pengayaan, dan tentu masuk diantaranya dan refleksi tentang pembelajaran. Jadi nanti pembelajaran bagi kita ini menjadi modal awal bagi kita untuk tampil nanti di PPL. Yang itu diingat bahwa seperti itu nanti Bapak Ibu. Saya rasa itu aja Pak Slamet. Tadi waktunya sudah pas 20 menit terpakai. Terima kasih Pak Makmur. Kemudian Pak Anwar, masih ada? Pak Anwar enggak ada nih Pak Makmur, gimana? Dilanjut atau nunggu dulu? Taruh cek dulu. Oh dia keluar ya? Terlempar ya saya? Sebentar. Tadi ada waktu Pak Makmur tadi awal ada juga. Iya, sekarang udah keluar lagi ya. Keluar lagi. Iya. Lanjut aja kayaknya Pak. Nah, lanjut aja berikutnya kayaknya. Bu Farida ya. Bu Farida.